Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Jumpa lagi. Saya Aji Pramastra dari Tribun Solo. Hari ini menjadi hari yang cukup istimewa karena 14 Februari bukan karena ini hari Valentine ya Ibu-ibu, tapi karena hari ini tepat menjadi countdown atau hitung mundur 365 hari atau tepat 1 tahun sebelum kita coblosan atau kita melaksanakan pesta pemilihan umum ya 2024. Baik, untuk memulai itu di Tribun Solo dengan rubrikasi Mata Lokal Memilih, saya hari ini kedatangan tamu dari 2 lembaga. Ya, kita tahu pemilu tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya rakyat, tapi pemilu juga tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum ya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu Ketua KPU Solo, Ibu Nurul Sutarti. Saya sapa dulu, Bu Nurul. Bagaimana kabar? Baik, Mas. Sehat-sehat, Bu Nurul? Amin. Baik. Yang kedua, pemilu juga tidak akan bisa terselenggara dengan baik tanpa adanya pengawasan. Nah, untuk itulah perlu adanya Bawaslu ya. Bawaslu ya. Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Solo. Betul ya Bu ya? Ibu Poppy Kusuma Nataliza. Saya sapa dulu. Bu Poppy, apa kabar? Baik, sehat Mas. Baik, terima kasih Bu Poppy sudah menyempatkan waktunya. Nah, saya langsung saja Tribuners ke Ibu Nurul. Saya ingin berbincang sedikit ini Bu. 365 hari menjelang pemilu begitu ya. Saya langsung saja Bu. Kalau di Solo itu apakah tantangan yang dihadapi penyelenggara begitu ya, KPU itu apakah generik dengan daerah-daerah lain, atau apakah tantangan yang dihadapi KPU Solo ini punya spesifik ya, punya perbedaan dari daerah lain, Bu Nurul? Bagaimana Bu Nurul? Ya, kalau berbicara tantangan, maka kita itu juga harus melihat sebenarnya terselenggaranya pemilu. Tadi kan selain penyelenggara, sebenarnya ada 3 aktor atau 3 pihak ya yang sangat menentukan. Yang pertama penyelenggara sendiri. Penyelenggara itu bisa KPU, Bawaslu, juga kalau di tingkat RI berarti ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sedangkan pihak yang ikut menentukan terselenggaranya pemilu adalah juga peserta pemilu. Peserta pemilu ini bisa partai politik, bisa perseorangan, DPD, ataupun bisa pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan yang ketiga, tidak bisa terlepas kalau tidak ada yang namanya pemilih. Sehingga 3 pihak ini yang sangat menentukan keberhasilan pemilu. Kalau berbicara tantangannya adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 besok itu kan juga pengalaman yang pertama di tahun yang sama itu diselenggarakan yang namanya pemilihan serentak atau pilkada serentak di bulan November. Hanya selisih 9 bulan saja dari pemilu ke pilkada. Ini menjadi tantangan khususnya bagi penyelenggara, di mana ini harus pintar-pintar memanage atau mengelola tahapan pemilu, karena sejak nanti kira-kira Oktober sampai dengan selesai pilkada itu ada yang namanya tahapan yang berhimpitan. Artinya tahapan pemilu berjalan, tahapan pilkada juga berjalan. Sedangkan penyelenggaranya hanya satu, artinya KPU juga itu dan jajarannya, Bawaslu yaitu dengan jajarannya. Ini kan juga membutuhkan strategi yang lebih rigid lagi dalam mengelola tahapan. Selain strategi juga ditentukan secara SDM-nya penyelenggara ini kan juga harus pinter-pinter membagi resources-nya. Di satu sisi tantangannya juga persoalan anggaran. Gitu. Nah, anggaran oleh karena itu sekarang ini sudah
setahun yang lalu anggaran pilkada, karena di ketentuan undang-undang itu jelas bahwa untuk penyelenggaraan pilkada itu ditanggung oleh APBD. Meskipun memungkinkan untuk dibantu dari APBN, tapi utamanya adalah APBD. Baik APBD provinsi untuk pemilihan gubernur maupun APBD kabupaten kota oleh untuk pilkada, pilwakot ataupun pilgub ya. Gitu. Soal anggaran Bu Nurul, tapi sudah benar-benar itu sudah di ini ya, sudah ada persiapan, memang sudah dipersiapkan lama, tetapi sampai sekarang memang di seluruh khususnya kabupaten kota se-Jawa Tengah termasuk provinsi belum fix. Artinya proses penyusunan atau perencanaan anggaran untuk pilkada serentak 2024 ini masih sedang proses pembahasan, meskipun sudah ada yang mulai mulai dana cadangan, sudah masuk dana cadangan. Misalnya provinsi itu sudah ada dana cadangan setiap tahun, targetnya kalau 300 atau 200 seperti itu. Kemudian juga kalau di Kota Surakarta tidak ada dana cadangan, tetapi pembahasan dengan TAPD itu masih intens. Iya. Pemilu 2024 ini bisa dibilang sangat unik ya, karena semua pemilihan itu dijadikan dalam 1 tahun begitu ya. Iya. Nah ini keunikan ini atau hal yang baru ini, apakah ada persiapan khusus atau misalnya seperti jumlah SDM-nya bertambah di KPU atau bagaimana menurut? Kalau jumlah SDM kan sudah sesuai dengan regulasi undang-undang, kemudian peraturan yang turunannya itu sudah diatur jumlahnya, bahwa kalau KPU kabupaten kota itu hanya 5, kemudian PPK panitia pemilihan kecamatan hanya 5 per kecamatan, kemudian PPS juga panitia pemungutan suara di tingkat 2 itu hanya 3. Kemudian juga KPPS itu 7 di setiap TPS dan 2 petugas keamanan TPS di setiap TPS. Artinya kalau secara jumlah memang ya per satker atau per ini sudah ada ketentuan regulasinya. Yang belum ada, ya artinya yang bisa untuk memudahkan atau untuk menata supaya penyelenggara itu tidak banyak terbebani, memang sampai khususnya teman-teman tingkat bawah adalah di TPS ya, pemetaan TPS. Tetapi konsekuensinya ketika jumlah TPS itu besar, konsekuensinya juga ke anggaran. Karena semakin besar atau semakin banyak jumlah TPS, maka semakin banyak teman-teman penyelenggara yang terlibat. Konsekuensinya adalah ke honor. Karena honor ini bisa menyerap 40% dari total biaya pemilu maupun pemilihan atau pilkada. Begitu. Tapi kita harus melihat juga ketika itu banyak yang terlibat, artinya ini juga dari sisi, kalau kita bisa melihat sisi ekonominya kan, artinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Biaya pemilu untuk Kota Solo sendiri tahun ini melipat berapa? Kalau untuk pemilu kita di DIPA kita itu ada 11 M untuk pemilu tahun 2023. Kemungkinan ini harus ada penambahan karena masih ada beberapa mata anggaran yang belum tercukupi, sedang kita ajukan. Itu kalau untuk pemilu di 2023. Jadi sekitar, kalau itu 11 M untuk 2023 saja kan, nanti masih 2024 seperti itu, karena kita kan per tahun ya. Begitu. Baik. Kalau total penyelenggaraan pemilu itu secara nasional kan sekitar 76 T. Jadi untuk Solo 2023 saja 11 M. 11 M. Baik, saya ke Bu Popi sebentar. Bu Popi, langsung saja, apa tantangan dari teman-teman di Bawaslu ya untuk pemilu 2023 ini? Ini kemungkinan akan menjadi pemilu yang melelahkan gitu ya, karena bakal maraton, karena semua pemilihan itu ada di 1 tahun begitu, Bu Popi. Silakan Bu Popi. Baik, terima kasih Mas. Terkait tantangan untuk Bawaslu, tentunya kita lihat ya bahwa di pemilu 2019 itu tantangannya juga lumayan besar juga, karena banyak sekali waktu itu petugas di tingkat bawah itu yang kelelahan secara fisik dan mental, dan akhirnya ada yang meninggal dan sakit seperti itu.
Tetapi itu sudah menjadikan kita pengalaman ya. Tetapi pada dasarnya bahwa pemilu 2024 nanti adalah pemilu yang sama dengan 2019 dengan 5 surat suara ya kalau tidak salah. Dan setelah itu dilanjut di tahun yang sama, tadi disebutkan Ketua KPU, tanggal 27 November itu adalah pilkada serentak. Jadi untuk Bawaslu tantangannya tentu hampir sama dengan 2019. Tetapi di 2023 ini akan lebih banyak terkait dengan masa di mana sosialisasi ini atau kampanye ini nanti berada di ruang media sosial. Nah seperti itu karena meskipun dulu di 2019 itu di media sosial sudah banyak, tetapi nanti akan lebih banyak lagi. Nah sekarang pun sudah mulai banyak itu. Jadi sudah mulai banyak berita-berita di media sosial yang terkait dengan hoax, ujaran kebencian, sara dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terkait dengan SDM yang kita miliki, tentu itu sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi ya, bahwa di jajaran Bawaslu dan ad hoc itu memang sudah sesuai aturan. Jadi kalau di Bawaslu itu 5, kemudian di kecamatan itu ada 3, kemudian di pengawas kelurahan yang baru saja dilantik itu ada 1 di setiap kelurahan. Seperti itu. Jadi tantangan kita tentu akan tidak jauh berbeda dengan 2019. Tetapi tentu kita bersiap menyongsong di pemilu 2004 ini lebih mengedepankan upaya pencegahan kita. Jadi seperti itu. Di Bawaslu upaya yang masif kita lakukan adalah upaya pencegahan. Jadi manakala ada peserta pemilu atau baik itu partai politik atau pasangan calon yang nanti akan melakukan sosialisasi di tahun ini, itu kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi diminimalkan nanti adanya dugaan pelanggaran yang akan potensi yang akan dilakukan oleh mereka itu. Seperti itu. Baik. Serangan media sosial begitu ya Bu Popi ya. Betul. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu terkait untuk mencegah hate speech di media sosial itu, Bu? Ya, tentu kita bekerja sama dengan stakeholder ya. Dalam hal ini banyak sekali dengan media-media ya, bisa dengan Tribun nanti, terus dengan yang lain misalnya kayak Solo Post, TV, kemudian dengan Mavindo, ya kan, masyarakat anti berita fitnah itu ya. Jadi kita sudah sering kali. Jadi mereka itu juga mempunyai program yang sama dengan kita. Manakala milenial yang nanti di 2024 ini akan menjadi pemilih pemula itu banyak menjadi sasaran dari sosialisasi kita. Ya, mereka itu kita berikan pemahaman terkait bahwa berita yang tidak boleh kita share itu adalah berita yang harus kita sharing dulu sebelum kita share. Gitu. Di media sosial itu kan banyak sekali anak-anak muda yang kemarin kita undang di kantor kita atau yang memang mereka datang kepada kita undang sosialisasi itu, kita pahamkan bahwa ini loh seperti ini yang tidak boleh dilakukan di media sosial karena memang nanti ada ada sanksi yang harus diterima manakala itu nanti tidak sesuai dengan ketentuan seperti itu. Karena Bawaslu ini selain kita memang kewenangannya mengawasi semua tahapan. Jadi mengawasi semua tahapan dari tahapan awal sampai nanti di akhir itu diawasi oleh Bawaslu. Itu kita juga mempunyai program yang namanya pengawas partisipatif, yaitu program dari Bawaslu bahwa memang kita itu tidak mungkin mengandalkan SDM Bawaslu dalam mengawasi, karena kan SDM-nya terbatas, ya, terbatas hanya di Solo ini hanya beberapa orang. Nah, kita mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Jadi masyarakat itu membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan, baik semua tahapan, pengawasan di tahapan DPT misalnya yang saat ini, kemudian nanti pengawasan di verifikasi Verfak DPD, kemudian pengawasan di kampanye misalnya seperti itu, pengawasan di media sosial salah satunya seperti itu. Nah seperti itu Mas. Nah hate speech dan hoax ini kan bukan barang baru ya. Dari dulu udah sering terjadi begitu Bu Popi ya. Kemudian yang bikin masyarakat gemes ini sepertinya kok
case by case itu selesai dengan tanda tangan, dimaterai, ya, minta maaf, ya. Tapi kemudian terjadi lagi. Artinya yang masyarakat rasakan ini kok sepertinya kok efek jera ini kurang, Bu Popi, ya. Kalau menurut Bu Popi pribadi, sebetulnya hukuman untuk menangani hate speech ini udah cukup belum sih, Bu? Sebenarnya di ketentuan Undang-Undang 7 2017 itu sudah ada di larangan kampanye di pasal 280 itu kampanye salah satunya dilarang melakukan ujaran kebencian, sara dan sebagainya, itu ada di larangan kampanye dan itu ada di ketentuannya. Tetapi memang kewenangan dari Bawaslu itu memang belum bisa sampai kepada hal itu. Jadi Bawaslu itu sejak tahun 2017 itu di tingkat RI ya, bekerja sama dengan Kominfo, kemudian platform juga, platform yang ada di media sosial. Jadi nanti ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian kita tidak bisa menindak itu secara langsung, Mas. Jadi kita memang terbatas kewenangan kita di media sosial. Maksudnya bukan di media sosial ya, maksudnya di kayak ujaran kebencian seperti itu. Nah, kemudian kasus itu kita bawa ke provinsi, baru provinsi yang akan naik ke RI, karena yang bisa men-take down itu kan hanya platform yang sudah bekerja sama dengan Bawaslu RI dan Kominfo seperti itu. Jadi tetapi tetap kita selalu sosialisasikan itu. Jadi upaya kita itu satu, itu pencegahan dan sosialisasi bahwa ujaran kebencian, sara dan hoax itu memang tidak diperbolehkan seperti itu. Baik, saya kembali sebentar ke Bu Nurul. Seperti tadi Bu Popi bilang, serangan di media sosial menjadi isu yang patut dicermati ya Bu ya. Nah, kita ketahui pengguna terbesar dari media sosial ini anak-anak muda Bu. Kalau di Kota Solo sendiri, bagaimana tingkat partisipasi anak-anak muda di pemilu? Kalau untuk tingkat partisipasi sebenarnya teman-teman muda ini tentunya mulai dari pemilih pemula sampai teman-teman muda atau milenial ini memang artinya pemilih yang secara proporsional lebih banyak ya. Kemudian juga konsekuensinya sosialisasi KPU ke pemilih ini lebih masif juga di media sosial, baik itu di Facebook, Twitter maupun di Instagram ini yang memang sudah beberapa artinya setahun-tahun terakhir ini baik dari KPU RI maupun KPU provinsi sudah menginstruksikan penggunaan sosial media secara intensif. Bahkan yang sudah dilakukan KPU untuk menarik anak-anak muda ini, teman-teman pemilih muda ini adalah bahkan sampai ke tingkat panitia badan ad hoc atau panitia pemilihan kecamatan, pemungutan suara itu juga paling tidak sudah mempunyai medsos untuk paling tidak mensosialisasikan ataupun juga menginformasikan kegiatan-kegiatan apa yang ada di masing-masing wilayahnya. Sehingga ini menjadi bisa dikatakan malah menjadi media utama ketika kita mau share informasi perekrutan gitu. Teman-teman biasanya masyarakat justru lebih cepat ya, ini lebih cepat, kemudian dalam proses pendaftaran rekrutmen badan ad hoc pun kami sudah menggunakan yang ini juga secara online juga sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc baru dilakukan pada perekrutan untuk badan ad hoc pemilu saat ini. Lah, yang terjadi adalah PPK PPS kami memang banyak yang bisa dikatakan usianya lebih banyak yang muda ya. Nah, sekarang kalau nggak sekitar 40% mereka adalah baru terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sekarang ini. Dan konsekuensinya seperti itu. Iya. Bu Nurul mohon dikoreksi ya, data yang kami punya jumlah pemilih di Solo ini sekitar 442.000. Iya, berdasarkan DP4 yang sudah diturunkan itu bahwa pemilih daftar pemilih di
Kota Surakarta untuk pemilu 2024 adalah memang itu 442.727. Lalu yang Artinya peningkatannya sekitar 20-an ribu dibandingkan pemilu 2019. Kalau pemilu 2019 kemarin kan 421.999 seperti itu. kemudian ada data juga yang tidak menggunakan hak pilih itu pada pemilu 2019 64.000, sekitar 64.000, dan kemudian di pilkada atau pemilihan wali kota 2020 123.000. Ini angka yang besar atau minor saja sebetulnya? Ya, artinya kalau dilihat dari data tersebut, kalau di pemilu 2019 memang target kita itu bisa tercapai. Karena targetnya kan tingkat partisipasi itu 77,5% ya, 75% gitu, 75%, 77,5%. Kita untuk pemilu 2019 itu kan tingkat partisipasinya sekitar 80-an persen ya, 81, ada yang kalau pilpres bisa 82% gitu. Tetapi kalau memang pilkada itu tidak memenuhi target ya, karena tingkat partisipasi kita turun di pilkada kemarin 70,52. Sebelumnya itu sekitar 74 pilkada 2015 itu. Memang ada penurunan, tetapi masih di angka kisaran 70% gitu. Artinya memang ini menjadi PR tersendiri kalau untuk pilkada, karena memang kalau kita bandingkan tingkat partisipasi pemilih antara pemilu dan pilkada itu lebih tinggi di pemilu, apalagi di pilpres ya, kita melebihi target jauh gitu sampai 82% yang menggunakan hak pilihnya. Apakah ada data dari yang tidak memilih itu kalangan muda atau tidak bisa, kita tidak bisa memetakan. Ini hanya bisa memetakan jumlahnya saja. Begitu. Baik, saya kembali ke Bu Popi juga sekarang. Bawaslu Solo baru saja merekrut Panwas ya, bisa Panwas jadi kelurahan, Panwas kelurahan dan kecamatan ya. Nah, kemudian pada pemilu 2019 ini ada insiden ya, waktu itu juga rasanya terjadi di mana-mana begitu ya, Panwas kelelahan ya, sampai kemudian ada kasus juga yang sampai meninggal dunia ya di beberapa daerah begitu. Nah, apa yang bisa dipetik pelajaran dari pengalaman itu, Bu Popi? Baik, terima kasih ya. Kalau di Bawaslu Solo ini untuk kecamatan itu memang sudah beberapa saat yang lalu ya, sudah sekitar 5 bulan. Tapi kalau Panwas kelurahan memang baru dilantik tanggal 5 Februari ya. Nah, otomatis baru masih sangat muda ya. Tetapi tentu pengalaman mereka di pemilu 19 karena SDM dari Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan ini 50% itu masih yang lama, kemudian 50% itu yang baru ya. Tetapi dalam hal ini tentu Bawaslu mempunyai keyakinan bahwa di pemilu 2024 ini nanti meskipun masih tetap ya dengan 5 surat suara tadi, tetapi kita sudah punya pengalaman di 2019. Nah, itu memang terjadi di pengawas di TPS ya, sih biasanya kelelahan itu ada di TPS. Nah, tentu kita berharap nanti di pemilu 2024 ini persiapan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu lebih maksimal lagi. Nah, kita menyiapkan SDM kita. Dalam hal ini tentu kita menyiapkan terkait dengan kapasitas dan kapabilitas mereka. Jadi mereka juga akan lebih memahami bagaimana nanti seandainya hal yang sama itu terulang lagi, penghitungan yang sampai dini hari atau sampai melampaui hari itu tentu juga akan menyita kesehatan dan pikiran juga. Maka kita berharap juga nanti apakah KPU akan mengeluarkan aturan baru, kita menunggu, karena Bawaslu ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan. Nah, tapi selain itu tentu kita juga bertugas atau kewenangan kita adalah melakukan penanganan pelanggaran seperti penindakan pelanggaran. Jadi manakala nanti di tahapan-tahapan itu ada potensi
potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tentu Bawaslu dalam hal ini sudah siap dalam hal penanganan pelanggarannya seperti itu. Baik, Bu Popi, satu pertanyaan lagi. Tentu Bawaslu dalam bekerja selalu tidak bisa meninggalkan peristiwa di masa lalu, begitu ya, belajar dari pengalaman, begitu ya. Kalau di Solo ini jenis pelanggaran pemilu seperti apa yang terjadi, sehingga nanti kita bisa belajar, gitu ya. Di Solo ini pemilu 2019 itu ada beberapa laporan dari masyarakat yang kemudian kita proses, kita tindak lanjuti sampai pada tahapan yang sudah ditentukan. Itu salah satu yang fenomenal itu ada laporan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh salah satu tim kampanye dari paslon waktu itu, salah satu paslon ya. Kemudian dia itu melakukan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal ya, yang dia melakukan itu waktu itu di Solo. Nah, Bawaslu tentu yang sebagai lembaga yang punya kewenangan tentu kan tidak akan bisa menolak laporan kan. Laporan itu harus kita terima. Apakah itu nanti memenuhi syarat formil material itu kita kaji lebih lanjut. Nah, setelah kita menerima, tentu kita akan memproses itu. Jadi yang kasus fenomenal di 2019 itu kasus tindak pidana pemilu kampanye di luar jadwal. Nah, Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tidak bekerja sendiri. Jadi Bawaslu itu mempunyai namanya Sentra Gakumdu, Mas. Jadi Sentra Gakumdu ini ada Bawaslu, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, karena ini ranah pidana pemilu, maka Bawaslu tidak mungkin menjadi penyidik maupun penuntut umum. Jadi pintu masuk memang ada di Bawaslu. Tetapi koordinasi dan putusan itu melibatkan ketiga instansi ini. Jadi ada Bawaslu di situ, ada Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, setiap putusan yang keluar dari Sentra Gakumdu ini adalah keputusan dari tiga lembaga ini. Jadi tidak bisa itu disebut bahwa itu hanya putusan dari Bawaslu atau dari Kepolisian atau Kejaksaan, seperti itu. Kemudian di tahun 2020 itu Bawaslu Surakarta kembali menangani satu laporan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilihan. Waktu itu calon perseorangan ya. Kan waktu itu di Solo ada satu partai dan satu perseorangan. Nah, salah satu calon perseorangan itu dilaporkan kepada Bawaslu dengan dugaan pemalsuan syarat dukungan dan KTP. Nah, kemudian Bawaslu melakukan kajian, dan setelah kajian tentu kita akan mengundang instansi tadi, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, kemudian kita bertiga mengadakan rapat pembahasan. Setelah itu baru diputuskan apakah laporan ini memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Jadi masyarakat tentu harus memahami bahwa dalam hal pelanggaran tindak pidana ya, baik pemilu maupun pemilihan, Bawaslu ini tidak bekerja sendiri. Jadi kadang ada masyarakat itu, Mas, yang mengatakan bahwa ini laporan seperti itu kenapa tidak masuk seperti itu. Padahal kita itu kan tidak sendiri ya. Jadi suara kita itu ada 3. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat perlu memahami juga bahwa manakala ada laporan tindak pidana baik pemilu maupun pemilihan, tentu Bawaslu harus bersama dengan 3 instansi tadi. Nah, kemudian di 2019 lagi Bawaslu mempunyai kewenangan yang bukan tindak pidana pemilu tetapi pelanggaran administrasi. Nah, Bawaslu ini selain pelanggaran itu selain tindak pidana pemilu, kemudian administrasi. Nah, pelanggaran administrasi ini adalah pelanggaran yang melanggar ketentuan, mekanisme, prosedur dan tata cara seperti itu. Kemudian ada lagi, Mas, pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini manakala ad hoc itu dalam hal ini di bawah kita itu melakukan pelanggaran yang dianggap itu melanggar etik, nah itu tentu kita yang memproses. Kemudian satu lagi adalah pelanggaran ketentuan undang-undang lainnya, seperti misalnya netralitas ASN, kemudian TNI Polri seperti itu. Itu juga Bawaslu menjadi pintu masuk.
Tetapi kalau di ketentuan pelanggaran undang-undang lain kayak ASN dan TNI Polri itu Bawaslu memang tidak mempunyai kewenangan untuk memproses. Jadi kita hanya meneruskan laporan itu kepada KASN misalnya kalau ASN seperti itu. Jadi yang memutuskan bukan Bawaslu tetapi KASN. Jadi ada beberapa pelanggaran yang bisa kita tangani, tapi ada juga yang tidak bisa kita tangani seperti itu tadi. Begitu, Baik. Mas. Baik, kembali lagi ke Bu Nurul. Bu Nurul, pertanyaan terakhir. Kota Solo ini kalau dibandingkan dengan daerah lain di Solo Raya gitu ya, Solo dan sekitarnya begitu, jumlah penduduknya mungkin yang paling sedikit ya, paling kecil ya. Kalau menurut Bu Nurul, apakah dengan jumlah penduduk yang sedikit itu membuat beban KPU di Kota Solo itu berkurang? Apakah tantangannya menjadi lebih minim daripada daerah lain begitu ya? Nah, juga ada anggapan tapi di Solo itu jarum jatuh saja bisa jadi seperti linggis jatuh kalau sudah sampai ke daerah lain begitu ya, karena kita tahu kalau Kota Solo ini asal dari Presiden Republik Indonesia begitu ya. Nah, Bu Nurul, apakah benar seperti itu ya? Apa jumlah penduduk yang sedikit itu menghadirkan tantangan yang lebih minim buat KPU Kota Solo? Sebenarnya kalau dikatakan jumlah penduduk yang sedikit, yang konsekuensinya jumlah penduduk itu berimplikasi pada pemilih, Kota Surakarta bisa dikatakan tidak sedikit. Karena Kota Surakarta yang paling sedikit kalau di Jawa Tengah itu adalah Magelang, Kota Magelang. Dia hanya 3 kecamatan gitu. Kemudian ada Kota Pekalongan, Kota Salatiga. Surakarta itu kalau di 5 dibandingkan di Jawa Tengah ada 5 itu nomor 2 setelah Semarang. Justru Surakarta punya keunikan yang itu berimplikasi pada proses rekapitulasi begitu. Meskipun hanya 5 kecamatan, tetapi setiap kali dalam proses rekap di tingkat provinsi, Kota Surakarta hampir terakhir. Kenapa? Karena hanya 5 kecamatan, tapi justru jumlah pemilihnya lumayan. Bahkan ada 1 kecamatan yang 2 dapil, satu-satunya di Jawa Tengah. Kalau di beberapa kabupaten di Indonesia ada sih beberapa, tapi ini kan tidak menjadikan bebannya teman-teman PPK itu lebih berat dibandingkan PPK yang lain. Karena satu PPK mengampu 2 dapil, ini konsekuensinya potensi surat suara tertukar itu lebih tinggi. Ketika potensi surat suara tertukar lebih tinggi, maka potensi pemungutan suara ulang pun juga tinggi. Nah, ini yang harus butuh penanganan khusus ya dengan teman-teman kita PPK kalau kaitannya dengan pemilu, karena ini yang pemilu ini sangat Indonesia kan paling rumit ya di dunia gitu. Ini memang harus penanganan khusus gitu untuk yang khususnya kecamatan yang 2 dapil. Bahkan ada yang kelurahan itu bebannya hampir sama dengan 1 kecamatan. Jadi di Solo ini unik lah, padat. Kemudian unik. Ada yang gabungan kalau daerah pemilihan 2 gabungan kecamatan, 2 kecamatan 1 dapil, tetapi ada yang 1 kecamatan 2 dapil, artinya dapilnya itu hanya bagian kecamatan, hanya gabungan. Kalau dulu di pemilu 2019 hanya 2 kelurahan, sekarang 4 kelurahan karena yang 1 mengalami pemekaran. Ini yang butuh strategi khusus dan penanganan yang lebih lebih unik dibandingkan yang lainnya begitu. Untuk Bu Nurul dan Bu Poppy, ini saya pertanyaan yang membuat saya penasaran ini ya. Kalau pemilu begitu kan kita lihat Panwas itu kan kayaknya capek banget gitu ya, kerja dari pagi terus belum tidur besoknya udah harus hitung lagi begitu ya. Nah, saya penasaran kalau Bu Nurul itu ketika hari H pemilu gitu ya, atau hari-hari menjelang pemilu itu seperti apa? Apakah seperti orang normal atau memang benar-benar nggak tidur atau bagaimana? Kalau itu sih ya dipastikan pasti pulang pagi sudah biasa gitu ya. Apalagi menjelang hari pemungutan suara pada saat setelah jam 12 biasanya kita itu dengan teman-teman Bawas menghapuskan sisa surat suara yang tidak terpakai harus dibakar, kemudian sebelum dan memastikan di TPS sudah semua logistik sudah sampai di TPS,
Kemudian juga pada hari H memastikan logistik yang ada di masing-masing TPS sudah bisa artinya digunakan dengan baik, kemudian tidak ada kekurangan logistik. Nah ini memang sangat ini ya kalau bilang melakukan iya, tetapi kan sudah bagian dari tugas tanggung jawab ini yang kami semua resources dikerahkan untuk ke bawah biasanya menjelang beberapa minggu sebelum hari pemungutan suara kaitannya dengan logistik, apalagi ke depan ini nanti hanya kurun waktu 75 hari itu kaitannya dengan distribusi logistik. Meskipun logistik yang selain kelengkapan TPS itu sudah didistribusikan, tetapi surat suara ini kan sangat mepet. Tidur berapa jam, Bu? Kalau tidur sih ya normal saja. yang nggak normal. Saya itu 6 jam sudah luar biasa. Artinya sudah cukup lah tidur setiap hari 6. Tapi kalau perlu nggak bisa 6 jam kalau pas. Baik, kalau Bu Popi bagaimana? Baik, sama Mas. Jadi kayak kita misalnya kayak tadi ya, sebelum itu surat-surat dihanguskan. Kemudian hari H malam ya, kalau kita menyebut Midodare ini ya itu. Karena di ketentuan undang-undang di Undang-Undang 7 itu kan politik uang itu ada beberapa, Mas. Sebelum pemungutan, saat pemungutan, sesudah pemungutan itu kan ada sendiri. Jadi kan kita itu tetap, apalagi masa tenang itu. Masa tenang itu bagi Bawaslu merupakan masa-masa yang ya banyak laporan lah, banyak komplain lah seperti itu. Tapi justru ketika yang paling tenang Bawaslu. Iya, justru masa tenang itu menjadi masa-masa kita itu yang masa ekstriknya Bawaslu ya. Kita tuh hanya ya standby, kadang malam Bu ini ada laporan ya seperti itu. Jadi kita memang, tetapi kan memang itu sudah tugas kita ya, sudah kewenangan tugas kita. Jadi memang seperti itu. Jadi nanti kita nggak tidur itu biasa, tidur sebentar itu juga biasa. Tetapi yang paling penting itu kan di masa tenang kalau menurut saya, dan di hari H. Jadi masa tenang dan hari H itu yang nanti akan menjadi bagi Bawaslu itu menjadi hal yang urgent, karena disitulah nanti menjadi barometer kita. Jadi apakah kita bisa melakukan hal ini dengan baik? Misalnya kan kita tetap nggak boleh langsung menjas itu salah atau tidak kan. Kita itu biasanya pencegahan dulu, Mas. Ya pencegahan itu kan yang menjadi core business Bawaslu sekarang itu pencegahan. Jadi bukan penindakan ya. Jadi pencegahan itu yang menjadi utama bagi kita. Jadi manakala kita tahu, ya kita cegah dulu gimana caranya seperti itu. Ya seperti itu, Mas. Humanis lah kita itu menjadi Bawaslu yang tidak asal menindak begitu. Baik, untuk Bu Nurul dan Bu Popi, rasanya kita sudah sampai di ujung segmen ini. Saya persilakan untuk memberikan closing statement ya, pesan apa untuk masyarakat begitu, mulai dari Bu Nurul dulu. Apalagi juga mengingat Bu Nurul, tadi Bu Nurul bilang ya partisipan di pilkada cukup belum yang sesuai yang diharapkan ya Bu Nurul ya. Silakan Bu Nurul, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat dan para calon pemilih? Oke, untuk para pemilih dimanapun berada, khususnya warga Kota Surakarta, pastikan teman-teman pemilih 14 Februari 2024, 1 tahun lagi, pastikan datang ke TPS. Ya, pemilu cinta, kasih suara. Dan sebelum ke TPS, pastikan saat ini ketika teman-teman ingin memilih, maka dipastikan harus sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Oleh karena itu bisa dicek dari sekarang, lihat di cekdptonline.kpu.go.id. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih dan gunakan hak Anda dengan baik dan benar pada saat 14 Februari 2024. Baik, silakan Bu Popi, apa yang menjadi closing statement untuk pesan masyarakat? Kepada masyarakat dan pemilih, jangan ragu dan takut untuk melaporkan setiap hal kecurangan ataupun potensi dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Ya, karena ini penting bagi kami, karena tanpa masyarakat, tanpa pemilih yang berani melaporkan, itu Bawaslu tidak akan bisa maksimal dalam bekerja. Karena Bawaslu itu punya tagline kan, kita bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Seperti itu, Mas. Baik, ya, Ibu Nurul dan Ibu Popi, terima kasih sekali atas waktunya. Sekali lagi kami ucapkan dari Tribun News.
kita mungkin bisa berjumpa kembali di segmen lain di Mata Lokal Memilih ya Bu ya. Sukses dengan pemilunya tahun depan Ibu. Baik Tribuners, demikian segmen Mata Lokal Memilih di Tribun Solo kali ini bersama Ketua KPU Solo Nurul Sutardi dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Solo Ibu Poppy Kusuma Nataliza. Saya Aji Bramastra dari Tribun Solo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.